Halo, selamat pagi semua adik-adik kelas tengah. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi yang saat ini mungkin kurang mendukung kita, tetapi kita harus bersyukur. Kita tetap harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Karena itulah yang menunjukkan kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus mencintai Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menjaga menyertai kami. Engkau terus berikan kami sukacita dalam kondisi apapun. Sukacita Tuhan selalu menyertai dan melimpahi kami. Pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, kami bisa menangkap firman-Mu, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita bersama-sama adik-adik. Matius 10 ayat 37 sampai dengan 39. Ya, begini firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya adik-adik sekalian, khususnya untuk kelas tengah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita mau belajar dari salah satu tokoh penginjil, salah satu tokoh misionaris terkenal yang hidup pada abad 18 yang lalu. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk pergi menjadi alat Tuhan. Dia pergi untuk menjadi seorang misionaris yang terkenal. Namanya adalah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, oke, kita akan belajar ya. Namanya adalah David Livingstone. David Livingstone ini adalah seorang anak muda yang memiliki seorang ayah yang bernama Neil Livingstone. Bapaknya adalah seorang guru sekolah minggu, sedangkan ibunya bernama Agnes Hunter. Nah, ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, tetapi ibunya adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan kedua orang tua yang takut akan Tuhan. Kehidupan kedua orang tua David Livingstone ini, karena mereka takut Tuhan, maka kehidupan mereka sangat mempengaruhi anaknya David Livingstone ini. Nah, David Livingstone ini lahir pada tanggal 19 Maret 1813 di Blantyre, Skotlandia. Ya, Skotlandia, negara bagian Inggris. Karena kedua orang tuanya ini adalah orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang mengasihi Tuhan, sehingga mempengaruhi kehidupan dari David Livingstone ini. Pada usia 10 tahun, David Livingstone ini dia sudah mulai bekerja. Dia bekerja pada salah satu pabrik kain, pada salah satu pabrik kain, dan dikatakan bahwa pada saat dia bekerja dan dia mendapatkan hasil pertamanya atau gaji pertamanya, maka dia suka membeli buku-buku pelajaran, buku-buku tentang ilmiah, buku-buku tentang pengetahuan umum. Tetapi dia juga membeli buku-buku rohani, buku-buku teologi, sehingga dia belajar, dia menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, dan dia menjadi anak yang luar biasa. Memang dikatakan bahwa dia tidak terlalu pandai seperti teman-teman yang lain, tetapi dia memiliki kelebihan. Kelebihannya itu apa? Dia selalu tekun, dia selalu rajin belajar, selalu sungguh-sungguh belajar daripada teman-temannya yang lain. Walaupun dia tidak pintar, tapi dia punya modal itu. Nah, dia punya satu impian atau satu keinginan bahwa suatu hari dia ingin pergi ke Cina untuk dia memberitakan Tuhan di sana, untuk dia memberitakan Injil Tuhan
kepada orang-orang Cina. Tetapi ada persoalan lain. Tuhan tidak menghendaki untuk David Livingstone ini pergi ke Cina untuk memberitakan Injil atau untuk menjadi misionaris sana. Tetapi Tuhan menghendaki supaya dia pergi ke Afrika. Nah, di sanalah Tuhan mengutus dia. Akhirnya dia harus pergi ke Afrika. Sebelum dia pergi ke Afrika, dia belajar selama kurang lebih 7 tahun atau lebih. Dia belajar di sana, belajar tentang banyak ilmu pengetahuan, belajar menjadi seorang dokter, dan juga belajar menjadi seorang pendeta, belajar teologi untuk menginjili dan memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di Afrika. Sebelum dia pergi ke sana, ternyata sudah ada seorang misionaris terkenal yang sudah mendahulunya di sana, yaitu namanya Robert Moffat. Nah, Robert Moffat ini adalah salah satu penginjil yang sudah mendahului David Livingstone di sana. David Livingstone ini dipengaruhi oleh Robert Moffat ini. Jadi Robert Moffat ini memiliki pengaruh juga yang mempengaruhi kehidupan David Livingstone. Salah satu kata yang membuat David Livingstone ini tersentuh dan mau terus untuk hidup dan melayani di sana, dikatakan bahwa Robert Moffat mengatakan begini: pada saat matahari pagi bersinar, saya melihat asap mengepul dari beratus-ratus desa di mana belum pernah ada misionaris yang datang memberitakan Injil ke sana. Nah, karena David Livingstone mendengarkan ungkapan atau perkataan yang disampaikan oleh David Livingstone ini sangat menyentuh hidupnya, sehingga dia mau pergi ke sana untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di Afrika. Nah, tentu Afrika zaman dahulu sama dengan zaman sekarang jauh berbeda. Zaman dahulu tentu masih banyak hutannya, masih belum ada jalan akses yang bagus untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang lain. Jalannya mungkin melalui sungai, melalui hutan-hutan, melalui gunung-gunung, melewati berbagai macam hewan-hewan buas. Nah, tetapi David Livingstone ini mau pergi. Dia belajar tidak hanya sebagai seorang pendeta, tetapi dia juga menjadi seorang dokter yang dipakai oleh Tuhan. Dia tidak memberitakan Injil saja, tetapi dia mengobati orang-orang yang sakit. Dia memperjuangkan orang-orang yang diperbudak. Dia melepaskan budak-budak sehingga tidak ada perbudakan lagi. Dan dia juga menjelajah tempat-tempat, pelosok-pelosok, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang belum pernah dikunjungi orang. Lalu sungai-sungai dan tempat-tempat yang belum sama sekali dikunjungi oleh orang. Lalu di sana dia membuat petanya. Dia menggambar peta, dia membuat peta wilayah-wilayah di Afrika dan juga wilayah Afrika dan juga mungkin peta-peta yang lain. Lalu dari sanalah dia membuat sebuah jurnal lalu dikirimkan ke Inggris. Nah, salah satu lembaga geografi kerajaan Inggris, mereka membuatnya menjadi salah satu jurnal, salah satu buku sehingga bisa dipelajari, dan dari situlah menjadi pedoman untuk banyak orang bisa terus pergi ke Afrika untuk mengenal Afrika dan memberitakan Injil Tuhan di Afrika. Nah, pada suatu saat, ini satu kejadian ketika dia melayani di sana, maka suatu saat David Livingstone ini diserang oleh seekor singa yang meremukkan bahu kirinya. Nah, singa ini meremukkan bahu kirinya sehingga akibatnya sangat fatal, karena sepanjang hidupnya atau sampai akhir hidupnya bahu kirinya tidak berfungsi sama sekali. Bahu kirinya tidak aktif seperti biasanya, tidak normal lagi. Nah, dari situlah Tuhan menyentuh hidup dia. Dari situlah Tuhan membuat dia, memberikan dia satu keberanian, satu kekuatan, sehingga dia tidak punya ketakutan lagi. Dia semakin berani untuk terus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang Afrika. Dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, dia ini atau David Livingstone ini terkenal sebagai seorang misionaris Afrika, atau salah satu orang Eropa pertama yang pernah menginjakan kakinya di Afrika. Dan juga di sana dikatakan dia menemukan salah satu air terjun yang sangat indah.
Nah, dialah orang Eropa pertama yang menemukan atau pertama melihat air terjun itu, bernama air terjun Mosi Oatunya, atau dia beri nama Victoria Falls. Nah, luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa, sehingga dikatakan bahwa pada akhir hidupnya, ya, dia akhirnya sakit-sakitan dan dia harus kembali ke Inggris, tetapi dia tidak mau pergi, dia tidak mau pulang ke Inggris. Lalu akhirnya dia mati di Inggris, di salah satu gubuk kecil, di salah satu desa yang bernama Desa Ilala. Nah, dikatakan bahwa orang-orang Afrika mereka mengambil jasadnya dia atau tubuhnya dia, lalu mereka mengusungnya berjalan sepanjang 9 bulan lamanya. Mereka membawa ke pelabuhan untuk dikirim pulang jasadnya ke Inggris. Tetapi jantungnya mereka menanamkannya berada di Afrika. Nah, luar biasa. Jadi salah satu doanya yang terkenal adalah seperti ini: Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan hati Tuhan. Nah, doa ini yang terkenal, yang selalu dinaikkan oleh David Livingstone ini. Nah, kita akan melihat salah satu klip, dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhannya. Ya, silakan. The Victorian public liked heroes. They needed them. Today we may have, film stars and footballers. They had explorers. There was something exhilarating about seeing unknown parts of the world opened up. David Livingstone was about 27 years old when he set out for Africa. After this months and months of crossing dry desert, he finds this place that's just flowing. It's God's highway of water into Africa. He hired Tuba to pole him with this dugout across to what was now known as Livingstone Island, where this torrent of water was flushing past on either side. And as they were being poled out, Tuba Makoro slipped. Livingstone says, cannot the love of Christ carry the missionary where the slave trade carries the trader? Livingstone fired and actually shot the lion. The lion turned around and grabbed hold of Livingstone and shook him, as in Livingstone's word, as a terrier does a rat. No one had gone into Africa and come out alive. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar 3 hal yang kita baca pagi hari ini. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan. Hal yang pertama, kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Ketika kita mencintai atau mengasihi sesuatu, misalnya orang tua kita, atau orang tua mengasihi anaknya lebih dari apapun, atau mengasihi atau menyukai keinginan-keinginan kita, menyukai hal-hal yang sangat berarti dalam hidup kita, melebihi kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Nah, Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itulah yang melayakkan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu hal pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seperti David Livingstone mengasihi Tuhan lebih dari segalanya daripada mengasihi hidupnya, mengasihi tempat kelahirannya, mengasihi negaranya. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang Afrika. Hal yang kedua adalah memikul salib kita dan mengikut Tuhan setiap saat. Ya, memikul salib ini berbicara tentang penderitaan kita ketika kita mengikut Tuhan. Berbicara tentang pergumulan-pergumulan, kesulitan yang kita hadapi dan kita lewati. Tetapi juga berarti mengikut salib ini berarti menyalibkan keinginan daging kita, kehidupan daging kita, mematikan keinginan daging kita, dan menghidupkan kehidupan roh kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan layak bagi Tuhan.
Dan hal yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah rela kehilangan nyawa kita sekalipun untuk Kristus. Tidak menyayangkan nyawa kita, tapi rela untuk memberikan hidup kita, nyawa kita, seluruh segenap hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti David Livingstone, dia memikul salibnya untuk terus mengikut Tuhan Yesus, dan dia juga merelakan nyawanya sekalipun diserang oleh seekor harimau. Bahkan dia mati di sana dan jantungnya ditanam di sana, tetapi dia mengasihi Tuhan luar biasa. Hari ini kita belajar adik-adik, kita belajar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan, terus memikul salib Tuhan, dan terus memberikan segala hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan belajar ayat hafalan pada hari ini. Di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ulangi, Filipi 2 ayat 1. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kiranya kehadiran Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Om berdoa supaya kita meyakini firman itu, kita menanamkan firman itu dalam hati kita, dan kita jadikan firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita siap untuk kita berdoa, minta Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam setiap kehidupan kami, dan berikan kami iman yang kuat, iman yang teguh, untuk kami berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, Injil-Mu yang menyelamatkan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengajar hari ini. Berkati mereka dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.